Hai Sobat Lelang dimanapun Anda berada. Salam BCL. Bincang cerita lelang. Obrolan serius tapi santai yang membahas seputar lelang. Kembali dalam acara yang nanti BCL. Bincang cerita lelang episode 4. Bersama saya, Bang Niko, host kali ini yang akan mengupas tuntas hal-hal seputar lelang. Tanggal 4 Agustus yang lalu, KPKNL Jakarta 2 telah sukses melaksanakan lelang yang viral yang diikuti hampir 3.000 peserta lelang dari seluruh Indonesia. Kenaikan harga lelangnya juga tidak tanggung-tanggung loh, hampir 300% dari nilai limit lelang. Ya, apalagi kalau bukan lelang motor Royal Enfield. Lelang ini merupakan lelang eksekusi barang tidak dikuasai atas permohonan kantor pelayan utama Bea dan Cukai TPA Tanjung Priok. Sebanyak 60 motor yang ditawarkan dalam lelang yang dilaksanakan secara open bidding melalui portal lelang Indonesia, Lelang Go ID. Sobat lelang pasti pengen tahu bagaimana kisah di balik layar tentang pelaksanaan lelang Royal Enfield tersebut. Mari kita simak perbincangannya dalam BCL episode 4 kali ini. Let's go! Sobat lelang, pada BCL kali ini kita akan ditemani oleh 3 narasumber yang luar biasa, yaitu dari Direktur Lelang, kemudian ada dari KPKNL Jakarta 2, dan yang paling istimewa pada BCL kali ini dihadiri narasumber dari KPU BC TPA Tanjung Priok. Mari kita sapa para narasumber kita. Yang pertama dulu nih dari tuan rumah. Beliau adalah Kepala Seksi Analisis dan Evaluasi Layanan Lelang pada Direktur Lelang DJKN. Bapak yang satu ini beserta timnya setiap hari memberi layanan halu DJKN, yaitu layanan saluran pengaduan DJKN untuk para pengguna jasa. Kita sambut Bapak Wisratno Eko Wibowo atau dikenal dengan Pak Eko. Halo Bapak Eko, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah Bang Niko, sehat semua Sobat Lelang, semoga selalu sehat selalu dan berbahagia. Yang kedua, beliau adalah Jabat Lelang dari KPKNL Jakarta 2 yang melaksanakan lelang motor Royal Enfield pada tanggal 4 Agustus 2003 yang lalu. Inilah Bapak Lampahan. Halo Bapak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik Bang Niko. Semoga sobat lelang semuanya juga kabar baik dan sehat selalu. Dan yang terakhir ini dari Bea Cukai Tanjung Priok, ada dengan Bapak Yansani Suryawan dan Bapak Yayan Yuliandi Mahar. Artinya saya panggil Bang atau Bang aja lah, Bang aja. Bang Sani aja. Kita sepakat Bang Sani dan Bang Yayan. Oke. Ya, Sobat Lelang, Bang Sani ini pemeriksa dari Bea Cukai Tanjung Priok dan Bang Yayan pelaksana pemeriksa. Benar ya Bang ya? Ya. Abang sehat semua? Alhamdulillah baik, sehat semuanya Bang Niko, dan kami juga berharap sobat lelang juga sehat selalu. Dan terima kasih sudah diundang dalam acara ini. Siap, Pak. Baik, kita mulai perbincangan BCL kita hari ini. Sebelum kita berbincang lebih mendalam tentang lelang Royal Enfield, kita ulas dulu nih tentang apa sih lelang eksekusi barang tidak dikuasai itu, khususnya yang diajukan oleh DJBC kepada DJKN. Sobat lelang, boleh dong kita mengetahui dari Pak Eko, apa itu lelang eksekusi barang tidak dikuasai? Terima kasih Bang Niko, Sobat Lelang. Lelang eksekusi salah satunya pada dalam ini adalah lelang eksekusi barang tidak dikuasai di pembuatan lelang dari Bea Cukai. Syarat-syarat dokumennya ada di PMK 213 tahun 2020. Namun untuk lebih jelasnya apa itu barang tidak dikuasai, mungkin dari teman-teman dari Bea Cukai yang akan menyampaikan tentang. Mungkin karena PMK ini dari DJBC Pak ya? Betul sekali. Ya, mungkin bisa dibantu oleh Bang Sani dan Bang Yayan. Ya, terima kasih Bang Niko dan sobat lelang. Saya sedikit menjelaskan apa itu barang tidak dikuasai.
berdasarkan PMK 178 2019, barang tidak dikuasai itu adalah barang yang tidak diselesaikan kewajiban kepabeanannya lebih dari 30 hari. Jadi barang yang tidak dikeluarkan dari tempat penimbunan sementara di pelabuhan lebih dari 30 hari. Salah satunya seperti itu. Mungkin Bang Yayan bisa jelasin, menambahkan. Ya, terima kasih Bang Niko dan Sobat Lelang semua. Jadi terkait dengan penjelasan yang disampaikan oleh Bang Yansani tadi, setelah dia ditetapkan menjadi barang tidak dikuasai, nantinya barang tersebut akan ditarik ke tempat penimbunan pabean, di mana setelah 60 hari kita akan melakukan pencacahan, dan hasil pencacahan itu akan kita sampaikan ke pejabat fungsional kita untuk dilakukan pengklasifikasian dan penilaian terhadap barang tersebut, yang mana nanti outputnya adalah kalau seandainya dia dikategorikan sebagai barang lartas, itu nanti prosesnya akan kita naikkan menjadi barang milik negara. Tapi seandainya dia tidak dikategorikan barang lartas, di mana lartas ini adalah larangan dan pembatasan, maka barang tersebut akan outputnya menjadi BTD lelang, yang mana terjadi pada Royal Enfield yang telah kita lelang kemarin. Nah, Sobat Lelang, sudah jelas terkait dengan apa itu lelang eksekusi barang tidak dikuasai dan apa itu barang tidak dikuasai tersebut. Nah, selanjutnya kita akan tanya nih, apa yang menjadi latar belakang lelang itu diajukan. Terus boleh dong Bang Sani sama Bang Yayan itu bercerita, sharing kepada Sobat Lelang bagaimana kejadiannya atau apa yang harus dilalui, Bang, sampai dengan motor tersebut, motor Royal Enfield itu dilelang. Ya, terima kasih Bang Niko dan Sobat Lelang. Mungkin nanti Bang Yayan bisa menambahkan kalau memang ada yang perlu ditambahkan. Mohon izin mungkin yang untuk Royal Enfield yang kemarin kita lelang itu masuk di Indonesia itu sekitar bulan Juli dan bulan Desember 2019. Jadi setelah 30 hari ditimbun di tempat penimbunan sementara dan tidak diurus, tidak diselesaikan proses kepabeanannya oleh importirnya, barang itu kita naikkan statusnya menjadi barang tidak dikuasai. Yang mana barang tidak dikuasai itu setelah dinaikkan statusnya maka harus ditimbun di tempat penimbunan pabean seperti yang tadi dijelaskan oleh Bang Yayan. Jadi setelah ditimbun di tempat penimbunan pabean, 60 hari setelahnya itu pemeriksa di tempat penimbunan pabean itu dapat melakukan pemeriksaan atau yang kita sebut itu pencacahan. Jadi untuk mengetahui jumlah dan jenis barangnya, apa sih barang yang ada di kontainer tersebut? Karena kan kita tuh nggak dapet tuh barang ini rinciannya seperti ini nggak dapet. Jadi kita hanya dikasih judul misalnya motor Royal Enfield 30 unit. Nah, itulah gunanya pencacahan kita untuk mengetahui jumlahnya, jenisnya, nomor rangkanya, dan nomor mesinnya. Jadi setelah kita lakukan pencacahan, hasilnya kita input ke dalam laporan. Laporan itu kita sebut nota hasil pencacahan. Yang kemudian nota hasil pencacahan itu menjadi dasar pejabat fungsional kami untuk menetapkan berapa sih bea masuknya dan pajak dalam rangka impornya berapa, seperti yang tadi dijelaskan oleh Bang Yayan. Nah, setelah ketemu tuh nilainya berapa, ditambahkan lagi dengan sewa gudang nih. Sewa gudang selama 60 hari karena di PMK kita hanya boleh diklaim maksimal 60 hari untuk di TPP. Jadi ditambahkan ke dalam nilai tersebut, itulah yang menjadi nilai limit yang nanti akan kita sampaikan kepada pejabat lelangnya. Nah, memang prosesnya mungkin teman-teman Sobat Lelang mungkin bertanya-tanya ya, kenapa sih prosesnya kok dari 2019 sampai dengan 2023 baru kita lelang sekarang gitu? Karena memang di Bea Cukai Tanjung Priok sendiri itu lelangnya itu ngantri, barangnya banyak sekali dan kita dahulukan yang sudah ngantri lama nih. Makanya akhirnya Royal Enfield baru kita lelang sekarang gitu. Mungkin Bang Yan bisa nambahin? Ya, jadi saya cuma mau menegaskan karena banyak beredar di masyarakat bahwasanya setiap lelang yang dilakukan Bea Cukai itu adalah barang tegahan. Jadi makanya tadi Bang Yansani juga jelaskan apa itu barang tidak dikuasai. Jadi terkait dengan Royal Enfield ini, itu kami mau meluruskan bahwasanya ini bukan barang tegahan. Ya. Tapi ini adalah barang tidak dikuasai. Yang sederhananya adalah seperti yang dijelaskan tadi, ketika barang tersebut diimpor dari luar negeri sampai ke Priuk, barang tersebut tidak diurus oleh importirnya. Jadi kami tegaskan lagi bahwasanya ini Royal Enfield ini adalah bukan barang tegahan.
tapi barang yang tidak dikuasai. Mungkin itu aja Ya, tambahan. karena mungkin banyak ya masyarakat itu yang bilang, loh itu kan motor artinya barang itu ditangkap terus kenapa sekarang dilelang nih. Ya. Banyak netizen yang berbicara seperti itu. Jadi mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bang Yayan bahwa motor itu masuk secara resmi ke Indonesia namun tidak diurus oleh pemiliknya, sehingga kita lakukan pelelangan melalui BTT lelang tadi, melalui KPKNL Jakarta 2. Mungkin itu secara singkat perjalanan sampai dengan pelelangan. Makasih ini Bang Sani, Bang Ian. Ternyata Pak masih banyak Pak potensi lelang dari Bea Cukai Tanjung Priok. Kami sudah siap untuk memfasilitasi. Siap direpotkan. Ya. Nah, gitu. Oh iya Pak, kalau nggak salah kemarin penawarannya dilaksanakan secara open bidding ya untuk Iya. motor Royal Enfield ini. Iya. Kira-kira nih apa yang menjadi pertimbangan dari Bea Cukai Tanjung Priok sehingga dipilih cara open bidding? Ya, makasih Bang Niko dan Sobat Lelang. Mungkin ya mewakili pertanyaan netizen ya, kenapa kok nggak pakai yang close bidding gitu ya, kenapa pakai open bidding. Jadi pertimbangan kami dengan proses open bidding ini mudah-mudahan harga yang terbentuk itu bisa tinggi, karena dengan adanya jiwa kompetitif dari para peserta lelang itu untuk mendapatkan barang yang diinginkan itu. Kalau open bidding kan ketahuan ya, nanti mungkin bapak-bapak dari KPKNL Jakarta 2 akan menjelaskan terkait open bidding ya dan close bidding. Tapi pada saat proses lelang terjadi itu kelihatan tuh yang penawar tertinggi berapa. Nah, si peserta lelang akan, wah saya harus menang nih, harus dapat, saya tambah lagi. Nah, mungkin itu yang tujuan kami. Jadi harga yang terbentuk mudah-mudahan tinggi gitu. Mungkin itu. Santai aja Pak, kita mungkin bisa minum-minum. Oh iya, minum kopi. Silakan Pak. Iya. Oke, sambil minum kopi nih Pak. Ini sepengetahuan saya Pak ya, cara penawaran lelang itu ternyata ditentukan oleh Kepala KPKNL Pak, selaku penyelenggara lelang. Kira-kira menurut Bapak ini apa yang menjadi pertimbangan Kepala KPKNL memutuskan untuk dilaksanakan secara open bidding? Makasih Pak untuk Sobat Lelang semuanya. Mungkin terkait dengan penentuan atau penetapan apakah lelang yang kita tetapkan ini nanti open ataupun close, itu ada berbagai pertimbangan. Yang pertama, khusus untuk cara penawaran, yang pertama harus ada permintaan dari pemohon lelang. Apakah mereka mengajukan permohonan untuk menentukan cara penawarannya? Kalau pemohon lelang menentukan cara penawarannya, itu akan kami kami pertimbangkan menjadi penetapan lelang kami dengan cara penawaran sebagaimana yang diajukan oleh pemohon lelang. Khususnya dalam lelang Royal Enfield kemarin, dari pihak Bea Cukai mengajukan memang permohonan secara open bidding. Kenapa itu dilakukan secara open bidding? Mungkin untuk mencari harga yang optimal, ya kan? Optimal untuk mencari pasar kompetisi yang setinggi-tingginya dari peserta lelang. Jadi pertimbangan pertama adalah adanya permohonan dari pemohon lelang. Yang kedua, Sobat Lelang semuanya, pertimbangan kami menentukan cara penawaran. Kalau pemohon lelang itu tidak mengajukan permohonan cara penawaran, kami akan tentukan, kami akan tetapkan mana, apakah open atau close. Kami ada pertimbangan. Mungkin untuk barang-barang yang spesifik, barang-barang yang animo masyarakatnya tinggi, akan coba kami lakukan dengan open bidding. Untuk barang-barang tertentu yang kira-kira ada spesifikasi, wah ini kelihatannya ini nanti kemungkinan dan kemungkinan ada begini, kami coba siasati dengan close bidding. Jadi ada pertimbangan yang kami lakukan konteksnya dalam hal ini untuk menentukan cara penawarannya, baik itu open ataupun close. Jadi ada dua, ada permohonan atau tidak ada permohonan. Kalau tidak ada permohonan, kami pertimbangkan cara penawarannya agar mendapatkan harga yang optimal juga. Begitu Bang Niko. Terima kasih. Nah Sobat Lelang sudah jelas nih kenapa dipilih open. Boleh dong Pak, kita Sobat Lelang mungkin akan mengetahui, mungkin akan bertanya-tanya, apa bedanya sih open atau close? Gitu. Mungkin bisa Bapak jelaskan
perbedaan antara open bidding sama closed bidding supaya sobat lelang nanti mengerti kapan harus menawar nih Pak, kapan harus membuka penawaran atau kapan harus hadir ngecek handphone pada saat jam ditayangkan lelang itu dimulai gitu. Siap, Bang Niko, sobat lelang semuanya. Ada 3 hal yang membedakan terkait dengan proses penawaran baik itu open maupun close. Yang pertama terkait dengan waktunya kapan. Yang kedua terkait dengan proses penawaran apakah bisa atau tidak dibatalkan. Yang ketiga terkait dengan nilai tawarannya, apakah bisa diketahui secara langsung atau menunggu dibukanya proses penawarannya, dibukanya lelang tersebut. Ya, jadi yang pertama terkait dengan kapan waktu untuk proses penawarannya. Untuk open bidding dilakukan pada saat kepala risalah lelang ditayangkan. Ditayangkan itu artinya dengan dimulainya lelang itu sampai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan. Batas waktu ini adalah minimal 1 jam. Ya, misalnya kita tetapkan untuk proses penawarannya jam 9 sampai jam 10. Maka jam 9 di sini kepala risalah lelang sebagai tanda kita mulainya lelang kita tayangkan sampai dengan 1 jam kemudian, yaitu sampai jam 10. Secara otomatis penawaran akan close pada saat jam 10 waktu server. Berarti Itu ini, Pak, ya. Pak, berarti ini si peserta lelang akan standby Pak ya di aplikasinya untuk bisa menawar bidding Pak ya selama open bidding ya. Betul, mereka harus standby. Standby. Karena kalau tidak standby nanti akan ketinggalan kereta Nah, dengan peserta lelang yang lain, kan gitu, ya kan? Jadi harus standby, ya. Jadi itu kalau open bidding, waktu penawarnya. Nah, kemudian bagaimana untuk close bidding? Close bidding, sobat lelang semuanya perlu ketahui. Sobat lelang sebagai peserta lelang yang kita nyatakan lolos untuk ikut lelang, boleh melakukan penawaran. Kapan waktunya? Pada saat lot lelang sudah kita tayang dan peserta lelang sudah kita nyatakan lolos sebagai peserta, silakan melakukan penawaran. Silakan. Sampai kapan? Sampai dengan batas waktu ditutupnya proses penawaran. Kapan proses penawaran itu berakhir? Sesuai dengan waktu yang sudah kita tetapkan, sobat lelang. Artinya kita tetapkan penawaran dibuka jam 10 tanggal 4 Agustus misalnya. Maka jam 10 itu sudah berakhir proses penawarannya. Ya, artinya setelah itu tidak bisa melakukan penawaran lagi. Jadi waktunya seperti itu untuk close bidding. Silakan lakukan penawaran. Ya. Itu yang pertama terkait dengan waktunya. Yang kedua, terkait dengan proses atau terkait dengan nilai tawaran yang dilakukan oleh peserta lelang bagaimana? Terkait dengan nilai yang atau nilai tawaran yang dilakukan oleh masing-masing peserta lelang untuk open bidding itu real time. Akan kelihatan langsung real penawarannya. Antara satu peserta dengan peserta lain akan kelihatan nilai yang dilakukan. Berapa nilai tawarannya tertinggi. Tapi dalam konteks ini tidak diketahui siapa yang melakukan penawaran. Ya, tidak diketahui siapa, tetapi nilai tawarannya kelihatan. Itu kalau open bidding, ya, kelihatan. Kemudian kalau close bidding bagaimana? Close bidding itu sampai dengan batas berakhirnya waktu penawaran itu tidak bisa kita lihat penawaran masing-masing peserta. Baru bisa kita lihat kapan, pada saat lelang itu sudah kita buka dengan dimulainya atau ditayangkannya kepala risalah lelang. Artinya apa? Kita buka saat itu baru kelihatan, oh penawar tertingginya si X, si A atau siapa, itu baru kelihatan. Ya, jadi masing-masing peserta nggak ketahuan. Ya, itu dari segi nilai tawaran atau biddingnya. Kemudian yang ketiga nih, yang perlu Bapak Ibu sekalian sobat lelang ketahui bahwa terkait dengan pembatalan lelang ini sangat penting, ya, sangat penting bagi sobat lelang sehingga pada saat melakukan penawaran jangan ragu-ragu. Kalau memang yakin lakukan tawaran. Nah, terkait dengan open bidding ini waktunya sudah jelas diatur. Dari jam sekian sampai sekian. Dengan jam sekian sampai sekian artinya lelang itu sudah dimulai dengan kita tayangkan. Waktu penawaran ya di jam itu. Sehingga apa akibatnya? Kalau sudah melakukan penawaran berarti tawarannya itu tidak bisa dibatalkan. Kalau open bidding ya, Bapak Ibu sekalian sobat lelang, jadi mohon dimengerti. Kalau open bidding sudah terlanjur melakukan penawaran tidak bisa dibatalkan. Kalau close bidding, nilai tawaran yang diajukan oleh peserta lelang masih dapat dibatalkan. Cuma ada waktunya. Kapan dapat dibatalkan? Ya, sobat lelang perlu ketahui sehingga tidak menduga, tidak menebak-nebak. Oh nanti bisa saya batalkan nih. Saya nggak minat kok kemudian karena kemarin saya nawarnya terlalu ketinggian misalnya.
Jadi saya batalkan, tapi harus tahu waktunya kapan. Waktu pembatalan adalah sebelum lelang itu dibuka atau penawaran itu dibuka dengan ditandai ditayangkannya kepala risalah lelang sesuai dengan jam atau waktu yang sudah ditetapkan. Maka setelah kita buka, penawaran tidak dapat dibatalkan. Jadi itu Bang Niko, sobat lelang semuanya, ada 3 hal yang membedakan itu. Ya, itu Bang Niko. Balang. Berarti kalau close bidding itu boleh sekali penawaran aja, Pak ya? Nggak bisa berkali-kali, Pak? Baik. Terkait dengan close bidding itu penawaran sekali, tapi bisa dilakukan perubahan. Penawaran sekali, tapi bisa dilakukan perubahan nilai yang ditawar. Misalnya, semula, wah saya yakin nggak menang nih, karena saya yakin tidak menang. Padahal saya minat sekali dengan objek itu, bisa saya rubah nilai tawarannya sampai dengan batas waktu yang sudah tentukan. Bisa dirubah, ya, Bang. Oke, itu. Ya, begitu. Nah, cukup jelas ya sobat lelang terkait dengan pembeda antara open bidding dan close bidding. Tapi mungkin sobat lelang akan bertanya-tanya nih Pak, bagaimana terkait transparansinya Pak? Apakah lebih transparan open bidding atau close bidding? Mungkin bisa Bapak. Karena mungkin gini, yang kita dengar ya, mungkin ada beberapa yang berpendapat, kalau open bidding kita bisa lihat nih ininya artinya terbuka. Kalau close bidding kan dengan kata-kata close bidding, jadi seolah-olah tertutup, nanti yang pemenangnya ditentukan lah atau apalah gitu. Nah, ini maksud Ini saya Pak. setting. Ini maksud saya. Banyak yang berpendapat seperti itu yang Pas, mungkin lebih pas ya kalau cocok Nah, kalau Bapak Pak Lab coba bisa lelang menjelaskan. yang menjelaskan kepada Artinya gini, Bang Sani, Bang Niko dan kawan-kawan semuanya sobat lelang yang bahagia. Kita perlu kita ketahui, open maupun close bidding semuanya transparan. Tidak ada yang kami tutupi. Karena apa? Semuanya by system. Sebagai pejabat lelang, kami juga tidak tahu. Misalnya peserta lelang pada close bidding dia menawar berapa, nggak tahu. Kami ketahui kapan? Pada saat lelang itu kita buka proses penawarannya, yaitu dengan ditayangkan kepala lelang. Kita nyatakan lelang dimulai, baru kelihatan tawarnya. Artinya apa? Kita tidak bisa bermain-main dengan tawaran itu yang dalam close bidding. Open bidding sama juga, nilai tawaran yang dilakukan kompetisi di antara peserta lelang itu. Jadi kompetisi itu terjadi persaingan, akan kelihatan transparan sekali. Kami tidak bisa mengatur. Kami sebagai pejabat lelang yang istilahnya memproses penetapan peserta lelang itu sebagai pemenang kami, tapi kami tidak bisa menentukan bahwa si A, si B, si C menang nantinya. Tidak bisa kami. Gitu, ya. Jadi kami pastikan lelang baik close ataupun open bidding itu kami pastikan transparan. Tidak ada yang bisa mengatur. Maka netizen yang berbicara, wah nanti lelangnya pasti dimenangkan oleh si A. Kami tidak bisa mengatur. Yang menang bea cukai ini, Pak. Yang menang kawan-kawan bea cukai misalnya. Kami tidak bisa mengatur. Kami tidak bisa memastikan. Kalau memang teman-teman melakukan penawaran tertinggi, ya bisa aja. Monggo kan gitu. Oke. Itu Bang Niku. Itu Bang Sani. Siap, makasih. Nah, sobat lelang, kini lelang menjadi semakin menarik banyak pihak. Tentunya memerlukan persiapan dalam pelaksanaannya. Sobat lelang mau tahu kan apa aja yang menjadi persiapan supaya kegiatan lelang dapat dilaksanakan dengan sukses dan lancar. Pertanyaan berikut mungkin akan saya tujukan kepada Direktur Lelang yaitu Pak Eko terkait dengan kesiapan terkait dengan aplikasi lelang. Mungkin bisa dijelaskan Bang. Terima kasih Bang Niko, sobat lelang semua, terkait dengan lelang pelaksanaan lelang Royal Enfield kemarin kami dan lelang sesuai dengan arahan pimpinan dan juga menjadi perhatian masyarakat luas terkait lelang ini, maka kami berkoordinasi dengan tim FI selaku pengembang lelang Go ID dan juga dari pihak Kusintek selaku eselon 1 Kementerian Keuangan yang ikut membantu dalam persiapan penanganan transaksi yang bisa kami duga bahwa ini akan transaksi yang cukup besar. Maka itu lelang Go ID untuk persiapan lelang Royal Enfield telah kita upgrade, persiapkan sedemikian rupa sehingga akan bisa menampung 10.000 transaksi pada hari yang itu Pak. Tanggal 4 Agustus itu sudah kita persiapkan. Demikian Pak. Jadi dari sisi aplikasi sudah siap nih Pak. Sudah siap. Kalau dari KPKNL Jakarta 2 nih Pak, apa yang dilakukan ini menjelang pelaksanaan lelang nih Pak? Kira-kira persiapannya apa aja? Baik Bang Niku, sobat lelang semuanya. Memang
lelang, khususnya lelang Royal Enfield kemarin adalah lelang yang antusiasismenya masyarakat, animo masyarakat itu tinggi, sehingga tentu kami harus antisipasi, kami harus melakukan langkah-langkah yang perlu kami cermati. Yang pertama tentu kami harus koordinasi dengan teman-teman Direktorat Lelang, dengan TSI, dan juga yang tidak kalah penting dan yang paling utama kami koordinasi dengan teman-teman Bea Cukai karena sebagai pemohon lelang. Kenapa itu kita lakukan? Agar lelang ini sukses, sehingga membawa kita semuanya ke istilahnya keberhasilan semuanya. Ya, artinya kami harus koordinasi komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Ya kan? Itu satu. Kemudian setelah koordinasi, khususnya kepada Bea Cukai, ini adalah lelang yang animo masyarakatnya tinggi. Dengan animo masyarakat tinggi, tentu pengalaman yang sudah berlalu bahwa mereka banyak ikut lelang, ya kan? Dengan banyak yang ikut lelang, maka kami harus berkoordinasi dengan Bea Cukai. Salah satunya terkait dengan permohonan lelang. Permohonan lelang kami minta dikondisikan, dibagi-bagi permohonannya, sehingga pada saat nanti proses penawaran, tadi Pak Eko sudah sampaikan terkait dengan aplikasi, ada info bisa menampung 10.000, tetapi harus kita pastikan agar ini tidak terjadi istilahnya kendala nanti pada saat proses penawaran. Kami juga mengantisipasi ini kita bagi, maka kami koordinasi dengan pemohon lelang untuk dibagi permohonannya. Misalnya 60, udah kita bagi 5, masing-masing lot, masing-masing permohonan 12 unit. Nah itu kita bagi. Tujuannya apa? Ya tadi pastikan bahwa nanti lelangnya itu berjalan dengan lancar, sehingga membawa nama kita semuanya, khususnya Kementerian Keuangan. Gitu. Itu satu terkait dengan koordinasi. Kemudian yang kedua, terkait dengan permohonan yang masuk di kami, tentu kami sebagai penyelenggara lelang harus melakukan verifikasi benar-benar data yang disampaikan oleh teman-teman Bea Cukai. Jangan sampai kita tetapkan kalau memang di situ ada kendala atau ada ketidaksesuaian. Jadi kami benar-benar lakukan verifikasi. Sehingga apa? Kita lelang nanti hasilnya dapat memberikan kepastian hukum kepada peserta lelang, pemenang lelang khususnya. Kan gitu. Jadi yang terkait dengan permohonan kami verifikasi. Yang ketiga, persiapan kami apa? Dengan kita tetapkan jadwal lelangnya, tentu kami juga harus mempersiapkan bahwa nanti pralelangnya itu akan banyak peserta lelang yang ikut. Bagaimana antisipasinya? Ya salah satu kita koordinasi dengan teman-teman Bea Cukai, di mana di dalam pengumuman lelang nanti minta tolong dicantumkan terkait dengan permohonan akun baru, kami alihkan sebagian. Jangan semua dilimpahkan kepada kami, pada KPKNL Jakarta 2, karena ada khawatir ada penumpukan permohonan akun baru sehingga mereka tidak terlayani. Bahkan mohon maaf, pada saat itu kami melayani itu untuk hari terakhir, malam terakhir sebelum hari lelang, kami melayani sampai jam 12 malam baru kami close book. Kami sampai 12 malam. Artinya apa? Kami berusaha melayani masyarakat itu dengan benar-benar sekuat tenaga. Ya, pelayanan prima. Sampai jam 12 malam dengan teman-teman. Kemudian saya sampaikan ke teman-teman pelelang yang lain juga, saya sampaikan ini sudah jam 12 malam kita close. Dan ini sudah tidak mungkin lagi mereka kalau mendaftar kita akomodir sebagai peserta. Itu. Yeah. Jadi kita antisipasi dari permohonan akun. Dan juga terkait dengan verifikasi itu yang sangat membutuhkan waktu effort yang lebih. Ya. Selanjutnya terkait dengan peserta lelang. Peserta lelang harus kita antisipasi juga. Sebelum ke peserta lelang tadi ada sedikit, kami optimalkan juga SDM yang ada di kami, Pak Menko. Artinya apa? Optimalisasi SDM yang di kami untuk seandainya permohonan akun baru itu masuk ke kami. Karena mungkin masyarakat juga memahami bahwa wah nanti kalau misalnya ke KPKNL yang lain sempat lelang, mungkin di sono tidak dilakukan verifikasi dengan cepat. Yang cepat karena ini lelangnya di Jakarta 2 nih misalnya. Maka kami yang ada, SDM yang ada kami optimalkan. Tolong dibantu verifikasi peserta lelang permohonan akun baru. Dengan itu kami optimalkan, maka harapan kami secepat mungkin permohonan akun baru itu bisa diselesaikan. Ya, jadi itu pertama koordinasi, yang kedua terkait dengan verifikasi, yang ketiga persiapan lelang baik itu terkait dengan pengumumannya bagaimana, kemudian juga terkait dengan verifikasi akun ataupun peserta lelang. Begitu Pak Menko yang kami siapkan. Terima kasih nih Pak, luar biasa ternyata Sobat Lelang persiapannya. Sobat Lelang tentu anting-anting pernah mendengar atau sedikit selentingan masih ada ternyata motor Royal Enfield yang belum dilelang nih. Apakah ini benar nih Bang Sani sama Bang Yaya? Kira-kira nih kapan rencananya mau lelang? Sobat Lelang
mungkin tidak sabar lagi nih akan mengikuti lelang. Ya, sebelum saya menjawab yang Bang Niko pertanyakan tadi, memang di tahun 2023 ini, itu Direktorat Jenderal Bea Cukai, khususnya Bea Cukai Tanjung Priuk, itu kita menjalankan program percepatan penyelesaian BTD, BDN, dan BMN. Salah satu outputnya adalah dengan pelaksanaan lelang. Jadi kita sudah menargetkan, karena kita mempunyai 5 TPP, jadi kita menargetkan minimal masing-masing TPP ini melakukan lelang sekali sebulan, itu minimal. Yang mana lelang tersebut objeknya bisa BTD seperti Royal Enfield tadi, atau BMN, barang milik negara. Nah, jadi target seperti itu yang kita canangkan. Dan yang terkait dengan Royal Enfield ini memang betul di Tanjung Priok sendiri itu kita masih punya 240 unit Royal Enfield yang tersebar di 5 TPP tadi. Jadi dengan rencana itu akan kita lelang dalam tahun 2023 ini. Jadi mungkin sobat lelang bisa pantau terus informasinya, baik itu di media sosial Direktorat Jenderal Bea Cukai atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, kapan pelaksanaan lelangnya. Jadi kita bisa ngasih bocoran akan kita lelang tahun ini. Cuma waktunya silakan dipantengin media sosial. Mungkin buat tambahan, mungkin buat teman-teman yang kemarin belum sempat dapat nih di Royal Enfield-nya, silakan dipantengin di Instagram di Bea Cukai Priok maupun yang di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kapan tuh pelaksanaan lelang? Yang pasti dalam tahun ini kita akan lelang lagi tuh sisanya. Catat sobat lelang, dalam tahun ini, jadi artinya Royal Enfield akan kembali dilelang oleh KPKNL Jakarta 2 nih Pak, selaku penyelenggara ini. Artinya gini Bang itu, kami harus siap punya gawe besar lagi nih. Ya. Ya kan? Sampai jam 12 malam lagi, Pak. Sampai jam 12 malam lagi ya. Artinya apa? Teman-teman ngajukan, mau tidak mau kami harus siap. Kan gitu. Gitu Bang Iko ya. Oke. Sobat lelang, antusiasme masyarakat untuk ikut lelang semakin tinggi saat ini. Apalagi semakin banyak objek-objek yang menarik untuk dilelang. Segala macam jenis barang ada, mulai dari produk UMKM, sambal teri, jamu gendong, motor gaul, mobil, bahkan pesawat terbang dan kapal laut juga ada. Banyak mungkin yang akan bertanya, gimana cara mau ikut lelang ya? Mungkin nanti boleh dibantu Pak Eko menjelaskan kepada sobat lelang yang ada di depan layar kita ini, bagaimana cara mengikuti lelang, khususnya untuk lelang di lelang Go ID. Terima kasih Bang Niko, sobat lelang semuanya. Sebelum saya jelaskan, kami mempersamakan persepsi bahwa yang dibahas lelang kali ini adalah lelang yang dilaksanakan oleh Direktorat Kekayaan Negara dan Keuangan melalui KPKNL di hadapan jabat lelang yang saat ini dengan pejabat lelang, bukan ASN DJKN. Jadi moto dari lelang yang dilakukan DJKN itu mudah, objektif, aman. Mudah melakukan penawaran, objektif, kita transparan, aman. Nanti ada kutipan di sana lah bagi kami untuk balik nama. Itu Pak Niko terkait dengan proses pelaksanaan lelang. Jadi untuk mengikuti lelang, sobat lelang bisa membuka website lelang Go ID. Nanti di pojok kanan atas itu ada klik ikut lelang, nanti tinggal klik, nanti tinggal pilih barang mana yang ingin diinginkan. Nanti bisa klik lewat KPKNL atau jenis barangnya, itu bisa kita pantau semua kapan yang akan dilakukan lelang dan kapan sedang berlangsung. Nah itu kemudian setelah klik yang diminati, sobat lelang dapat mengikuti lelang ini, dan berarti dalam hal ini adalah penyelenggaraan dari uang jaminan lelang. Uang jaminan store tinggal tunggu kapan pelaksanaan lelang, klik lagi, udah tinggal melakukan penawaran. Demikian Bang Niko terkait dengan lelang, bahwa lelang itu mudah. Wah, ternyata gampang ya Pak ikut lelang itu. Jadi ayo sobat lelang, buruan daftar akun lelang Go ID, cek barang yang ada, lakukan penawaran barang yang diinginkan, dan tawar sedikit-sedikitnya gitu Pak. Sekarang kita tanya nih kepada Bapak pejabat lelang nih, apa kira-kira yang akan dilakukan jika seorang peserta lelang tersebut kalah dalam lelang, penawarannya kalah? Baik Bang Iko, sobat lelang semuanya, terkait dengan lelang tentu ada yang menang dan tentu ada yang kalah. Yang menang untuk barang satu tentu satu orang, namun pesertanya bisa lebih dari satu orang. Nah, jangan kecewa dengan hal itu. Kenapa?
kami bilang jangan kecewa, mungkin nanti masih ada lelang yang lain bisa ikut. Tadi contohkan, nanti tahun ini masih ada rencana lelang Royal Enfield. Artinya apa? Masih bisa ikut. Cuma begini, sobat lelang semuanya, bahwa terkait dengan peserta lelang yang kalah, ini kan ada konsekuensi bahwa uang jaminan itu akan dikemanakan, ya kan? Tentu kami harus kami kembalikan. Tidak boleh kami mengambil untung dari sesuatu yang tidak memberikan apa istilahnya masyarakat atau peserta lelang belum mendapatkan untung di situ. Harus kami kembalikan. Kami kembalikan. Cuma kapan pengembaliannya? Pengembaliannya akan kami sampaikan, akan kami kembalikan 1 hari kerja maksimal setelah pelaksanaan lelang. Langsung Ya. berarti Pak ya? Prinsipnya langsung kita kembalikan. Maksimal 1 hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Itu ketentuannya. Itu yang harus kami lakukan. Jadi kalau peserta lelangnya banyak, kayak kemarin contoh Royal Enfield yang kita lelang 60 unit, pesertanya hampir 3.000 sekian. Artinya apa? Bendara kita harus memproses pengembalian itu, ya kan? Berarti Waktunya pemenangnya hanya 60 berarti kan kalau dilelang 60 ya. Iya. Sisanya harus dikembalikan Pak ya. sisanya kembalikan. Harus kembalikan. Itu pekerjaan berat dari bendahara kami. Bendahara kita, bendahara KPKNL. Jadi sobat lelang semuanya, seandainya belum menang lelang, jangan khawatir, uang jaminan pasti kita kembalikan. Kapan? Paling lambat 1 hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Terus kemana kita kembalikannya? Sobat lelang semuanya, pada saat sobat lelang membuat akun lelang, di situ ada diminta mencantumkan nomor rekening. Tujuannya apa? Salah satunya untuk pengembalian uang jaminan. Kenapa? Kalau itu tidak dicantumkan, ya kami kesulitan nanti pada saat pengembalian uang jaminan. Maka di situ minta nomor rekening. Harapan kita apa? Sebagai KPKNL penyelenggara lelang kepada sobat lelang semuanya selaku peserta lelang, harapan kita yang pada saat input rekening, minta tolong data yang diinput adalah benar-benar sesuai dengan nomor rekening maupun nama yang tertera dalam buku rekening tersebut. Ya, jadi akan dimulaikan, Bang Iko. Gitu ya, sobat lelang semuanya. Gitu, Bang Iko. Otomatis nih Pak ya, 1 hari kerja uang jaminan yang dari yang kalah itu akan kembali Pak ya. Cuma begini, Bang Iko, ada catatannya. Bagaimana kalau ternyata 1 hari belum sampai ke saya, belum sampai kepada peserta lelang? Perlu kami sampaikan juga, sobat lelang. Sebenarnya ini menjadi pertanyaan klasik yang akan muncul setiap kali pasca lelang. Pertanyaannya apa? Uang saya kok belum kembali, uang jaminan saya. Pertanyaan kami dari penyelenggara lelang akan tanya, pada saat pengembalian uang jaminan ternyata ada retur. Returnya apa permasalahannya? Ternyata nomor rekeningnya salah, atau ternyata nama penerimanya juga salah. Ya mohon maaf, terkait dengan hal itu kami tidak bisa memproses untuk pengembalian ke nomor rekening tersebut, sehingga diminta kepada peserta lelang yang bersangkutan tolong berkoordinasi kepada kami sehingga kami bisa mengembalikan uang jaminan tersebut ke nomor rekening yang dituju, dan itu benar-benar orang yang berhak. Begitu Bang Iko. Demikian sobat lelang uang jaminan dari peserta lelang yang kalah. Nah, kita mungkin akan bertanya nih Pak, ya kurang pas ketika kita bertanya kalah lelang, kita maunya menang dong Pak. Ya. Dari Bapak ini selaku pejabat lelang yang sehari-harinya melaksanakan lelang, kira-kira Bapak bisa membocorkan tips and trick supaya bisa menang lelang, khususnya nanti nih Pak, lelang motor Enfield berikutnya. Iya, betul. Gimana Pak? Betul, Ya. karena memang pada saat open house tuh Pak ya, banyak tuh yang nanya ke kita, Pak, tipsnya apa sih Pak supaya menang lelang Pak? Gimana caranya supaya kita dapat lelangnya nih Pak? Gitu. Mungkin Bapak bisa. Mungkin begini, ini semua peserta lelang akan bertanya begitu. Karena apa? Mereka semuanya minat. Iya. Kan ingin semuanya menjadi pemenang. Tapi tidak mungkin semuanya menjadi pemenang. Iya. Maka mungkin ada salah satu dari sekian banyak peminat yang harus menang. Nah, ada triknya cuma satu. Bapak Ibu sobat lelang semuanya, triknya satu. Apa? Tawarlah dengan tawaran yang tertinggi dibandingkan peserta yang lain. Karena apa? Kami sendiri pun sebagai pejabat lelang seandainya ikut lelang juga nggak bisa menentukan triknya apa saya menang. Kami juga nggak bisa. Jadi kalau mau triknya ya tawarlah setinggi-tingginya. Pasti akan kami tetapkan sebagai pemenang lelang. Karena apa? Pemenang lelang adalah peserta yang melakukan penawaran tertinggi terakhir yang telah mencapai atau melampaui nilai limit. Itu yang akan kami tetapkan sebagai pembeli lelang atau pemenang lelang. Intinya gitu. Jadi harus tawar tinggi-tingginya kalau ingin menang.
Bisa aja nih Pak. Ini ada titipan pertanyaan, Pak, Apa itu? dari sobat lelang, Pak. Siap. Bagaimana kalau pemenang lelang itu tidak mengambil barangnya, Pak? Apakah yang nomor 2 tertinggi itu jadi pemenang berikutnya, Pak? Nah, ini ada menarik pertanyaan nih, nih, Pak. Betul, menarik sekali sobat lelang. Seringkali Pak, kemarin kan saya di urutan nomor 2 nih. Ya. Infonya saya dengar-dengar dari penjualnya bahwa barangnya nggak diambil nih, atau istilahnya tidak dilunasi ya, tidak dilunasi. Bisa nggak saya dinaikkan sebagai pemenangnya? Ketentuan dan aturan norma yang terkait dengan itu tidak ada, sehingga tidak bisa itu kita alihkan kepada pemenang yang kedua. Istilahnya bukan pemenang ya, penawar kedua. Ya, tidak bisa kita alihkan ke situ. Ya, ketentuannya begitu. Kalau ingin menjadi pemenang ya nanti pemohon lelang ajukan kembali untuk dilelang, ikutilah lelang itu dengan tawaran yang tadi triknya setinggi-tingginya, pasti nanti menang. Gitu, Pak. Ya. Sudah Pak? Cukup, Pak. Cukup. Oh iya Pak Lam, kita mungkin akan flashback nih Pak ke Siap. pendaftaran akun Pak. Dalam melakukan pendaftaran akun Pak di lelang Go ID itu diperlukan tadi KTP sama NPWP Pak. Selain nomor rekening nih Pak. Nah ini ada beberapa orang yang menanyakan Pak bahwa KTP mereka itu ditolak, NPWP-nya ditolak. Kira-kira kenapa ya? Baik, makasih Bang Niko. Sobat lelang semuanya, kalau ingin ikut lelang tentu harus mempunyai akun. Ketentuannya itu wajib. Kalau tidak punya akun pasti nggak bisa ikut lelang. Jadi untuk ikut lelang punya akun. Cuma untuk membuat akun bagaimana? Siapkan syarat-syaratnya. Tadi sudah Bang Niko sebutkan ada KTP, ada nomor NPWP dan juga nomor rekening, ya kan? Nanti setiap data yang sobat lelang semuanya unggah atau upload di form yang sudah disediakan di aplikasi akan kami lakukan verifikasi kesesuaian data, ya. Nah pertanyaannya baik itu NPWP ataupun KTP, kok verifikasi kami permintaan akun baru kami kok ditolak ya? Bukan kami tolak sebenarnya, belum kami terima. Apa artinya? Berarti ada syarat yang harus diperbaiki, yaitu apa misalnya? Ada ketidaksesuaian data antara KTP ya atau NPWP yang diunggah dengan data yang dicantumkan di dalam pembuatan akun tersebut. Contohnya NIK-nya, namanya, alamatnya. Tolong alamat itu dibunyikan secara lengkap sesuai dengan kartu identitas KTP. Itu salah satu yang ini salah satu kenapa akun itu kita kembalikan untuk sementara, yaitu karena ada ketidaksesuaian. Yang kedua, itu baru satu tadi tidak sesuai. Yang kedua, file yang diunggah tidak sesuai ketentuan. Sebagai contoh, mungkin kalau Bapak Ibu sobat lelang semuanya, kita ketahui saat itu masih ada namanya KTP manual. KTP sekarang sudah elektronik. Yang diunggah ternyata KTP manual. Padahal sekarang sudah zamannya sudah elektronik. Nah, ini akan kami cross check. Kita lihat masa berlakunya masih berlaku tidak. Ternyata sudah tidak berlaku, maka itu harus kami tolak. File yang diunggah tidak sesuai ketentuan. Ya, itu jadi kami tentu memberikan catatan. Kami komentari terkait dengan baik itu KTP ataupun NPWP seperti itu, ya. Itu Bang Ibu. Nah, sobat lelang, jadi sudah tahu nih kenapa KTP dan NPWP yang sobat lelang daftarkan itu ditolak. Nah, kira-kira kalau ada sobat lelang yang terkendala verifikasi KTP dan NPWP-nya, kira-kira menurut Pak Eko nih sekarang, apa yang harus mereka lakukan supaya akun mereka terverifikasi, Bang? Kira-kira gimana langkah-langkahnya? Bang Niko, sobat lelang sekalian, beberapa aduan juga telah masuk kami terkait dengan gagalnya KTP NPWP sebagai peserta lelang. Kemudian untuk yang bagaimana mengantisipasi agar itu bisa diterima oleh verifikator, yaitu pertama cek notifikasi pada akun dan emailnya, karena setiap mereka mengupload di akun pendaftaran akun akan ada nanti notifikasi pemberitahuan. Misalnya kalau gagal akan ada pemberitahuan apa saja yang perlu diperbaiki. Tapi kalau diterima akan ada semacam pemberitahuan akun selamat Anda diterima sebagai peserta lelang, seperti itu. Kemudian misalnya kalau kurang puas bisa langsung datang menghubungi langsung KPK pemeriksa. Misalnya di mana kita mengajukan
Kalau untuk verifikasi KTP NPWP itu bisa di mana saja, KPK mana saja, bisa terdekat. Kita melakukan semacam minta penjelasan kepada KPK yang pemeriksa, dan bisa satu juga di tempat, bisa di APP-nya jadi di layar. Kemudian bisa ada perbaikan data, bisa biasanya yang jadi kendala kemarin terkait dengan filenya lebih dari megabyte, 5 megabyte. Itu biasanya akan tertolak. Tapi kalau nanti di kompres atau diperbaiki bisa sesuai dengan yang dibutuhkan, itu berhasil. Kemudian terkait kendala pada KTP, karena terkait KTP diterbitkan oleh Dukcapil, maka ketika ada terkait kendala dapat berbeda dengan KTP dengan Dukcapil terdaftar. Kalau untuk NPP dapat KTP yang terdaftar. Gini kan Bang, terkait dengan Oke, dengan demikian akun dari orang yang mendaftar akan terverifikasi Pak ya, ketika sudah mengikuti langkah-langkah yang Bapak jelaskan Saya izin tadi. nanya dikit Pak Eko. Kebetulan ada pertanyaan pada saat open house di kami itu. Untuk verifikasi KTP dan NPWP itu kan ada pilihannya tuh. Apakah di Jakarta 2 atau di mana itu, apakah bebas Pak kita pilih di mana saja atau sesuai dengan KTP-nya Pak dan kalau NPWP-nya? kami yang pekerjaan kami itu bebas Pak di mana aja. Bebas, Pak, Saya mau lagi sedang berada di Medan, ya KTP-nya KTP Jakarta boleh di Medan. Nanti akan di kalau verifikasi KTP kan cuma mencocokkan data antara nama dengan dokumen yang di-upload gitu aja. Artinya mungkin lebih baik yang terdekat kali Pak ya. Yang terdekat. Jadi seandainya nanti terjadi kendala, kita bisa menghubungi KPKNL terdekat dan KPP terdekat Ya, Pak ya. betul, Oh, siap, betul. Pak. Lebih praktisnya. Tapi izin Pak itu, Bang Sani, Siap. sebagai catatan juga bahwa tidak setiap saat kemudian kita bisa ke KPKNL tertentu untuk jenis lelang-lelang yang animonya besar. Jangan yang difokuskan kepada KPKNL penyelenggara lelang itu. Kenapa? Kita khawatirkan, ya kan, dengan banyaknya permohonan akun baru, verifikasi KTP baru, sehingga mereka harus menunda waktu untuk ikut lelang, untuk pencalonan jaminan. Jadi selain tadi Pak Eko jelaskan, ke KPKNL manapun, monggo silakan. Pertimbangan silakan, itu diajukan untuk verifikasinya. Tapi menjadi catatan yang perlu kamu perhatikan, untuk event-event tertentu yang lelangnya itu kemungkinan animo masyarakatnya besar, kita alihkan, kita bagi verifikatornya ke KPKNL yang lain. Itu seperti kemarin contoh, yang lelang kita yang Enfield di pengumuman lelang kami memberikan masukan ke pemohon lelang kan, artinya apa? Di situ kami memberikan masukan untuk mengantisipasi dan untuk percepatan verifikasi akun baru, ya kan? Diharapkan pembuatan akun baru bisa dimintakan KPKNL selain kami sebagai KPKNL Jakarta 2. Dikhawatirkan kalau ke Jakarta 2 semuanya nanti prosesnya akan lambat karena kami juga harus menangani permohonan verifikasi yang banyak sehingga semuanya akan tertunda nanti. Seperti itu Bang Niko, Bang Sani ya. Gitu Pak Eko ya. Iya. Baiklah, sangat menarik diskusi kita hari ini. Ini terakhir ini Pak, tanya penutup. Mungkin dari Bea Cukai dulu, nanti terus kepada Sobat Lelang, baru nanti terakhir Direktur Lelang Pak Eko ya. Ya. Apa yang menjadi harapan Abang dan Bapak ini terkait dengan lelang Indonesia ke depan? Mungkin bisa bergiliran aja nanti Bang Sani, Bang Yayan, baru Ya. Terima kasih Bang Niko. Harapan kami, saya pada khususnya, lelang negara ini melalui lelang.go.id ini menjadi salah satu yang dinanti-nantikan oleh masyarakat. Apalagi mengingat barang-barang yang ditawarkan itu sangat variatif, Bang Niko, dan juga harganya juga sangat kompetitif ya. Mudah-mudahan kedepannya peserta dari lelang.go.id ini semakin banyak. Mungkin itu salah satunya. Terima kasih Bang Niko dan Sobat Lelang semua. Closing statement dari saya, mudah-mudahan dengan pelaksanaan lelang Royal Enfield kemarin itu bisa menjadi media dan sarana edukasi bagi sobat lelang semua, bahwasanya proses lelang itu mudah dan transparan gitu. Jadi jangan ada lagi stigma bahwasanya lelang itu by design atau ya seperti itulah gitu. Jadi harapannya ke depannya mudah-mudahan lelang dengan proses transparansi dan lelang akan menjadi lebih banyak, penerimaan negara meningkat karena nanti penerimaan negara tersebut juga akan dirasakan manfaatnya oleh sobat lelang semua. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bang Niko, Sobat Lelang semuanya. Lelang Indonesia
harapan kita apa? Bahwa proses lelang, pelaksanaan lelang, harapan kita menjadi lembaga jual beli yang dapat dihandalkan, yang dapat memberikan kepastian hukum, yang dapat apalagi kira-kira bermanfaat bagi masyarakat semuanya. Sehingga tadi seperti Bang Yan sampaikan, bisa meningkatkan penerimaan negara, bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena semuanya juga nanti lari kepada masyarakat. Jadi harapan kita bahwa lelang Indonesia kita harapkan menjadi sarana jual beli yang dapat dihandalkan dan dapat memberikan kepastian hukum kepada semua pihak. Begitu. Baik, Bang sobat lelang sebelumnya. Jadi untuk lelang Indonesia, lelang GoID itu merupakan suatu andalan dari inovasi dari Kementerian Keuangan salah satunya pada tahun 2015 telah di launching bahwa lelang GoID yang saat ini sedang proses re-engineering perbaikan yang cukup signifikan, bahwa lelang GoID tidak hanya diakses oleh dalam negeri aja, tapi luar negeri juga bisa mengakses, sehingga kita bisa menarik. Kemarin ada beberapa kejadian lelang lukisan Indonesia dilakukan di luar negeri. Nah, ini kenapa tidak kita tarik di lelang Indonesia dengan peserta dapat diakses dari luar negeri. Nah, ini kan efeknya nih berdampak ekonomi, pajak dan semacam untuk peningkatan negara kita. Demikian. Terima kasih nih Bapak-Bapak semua. Sobat lelang, demikianlah tadi kita sudah berbincang mengenai behind the scene lelang eksekusi barang tidak dikuasai berupa kendaraan bermotor Royal Enfield yang dilaksanakan KPKNL Jakarta 2 pada tanggal 4 Agustus yang lalu. Semoga BCR kali ini menjawab semua pertanyaan yang ada di benak sobat lelang semua ya. Sampai ketemu di bincang cerita lelang selanjutnya. Jangan lupa untuk mengunjungi YouTube channel Virtual Lelang DJKN. Like and subscribe ya. Dah.